Selamat malam. Sudah bukan hal baru lagi kalau 1 jam lebih dekat sering menghadirkan politisi-politisi wanita, terutama mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Dan tamu kami malam ini adalah mantan Putri Indonesia. Ia menjadi orang nomor 1 di Tangerang Selatan dan didaulat sebagai wali kota tercantik se-Indonesia. Ibu Airin Rahmidiani. Selamat malam Ibu. Malam, Teh Indi. Itu Teh Indi, Iya. mangga-mangga. Iya, makasih. Jadi di sebelah sini ya Ibu ya. Iya. Tadi kalau misalnya ada yang mendaulat Ibu sebagai wali kota tercantik se-Indonesia, Iya. gimana itu? Sebetulnya masih banyak teman-teman yang lebih cantik dari saya, lebih berprestasi. Jadi mungkin tidak terekspos saja beda dengan saya. Banyak kok Mbak. Ini kami ingin memperlihatkan profil Ibu Airin ya, melalui VT yang sudah disiapkan oleh tim kami. Sudah beberapa tahun terakhir ini, nama Airin Rahmidiani populer di berbagai media massa. Setelah sang suami resmi ditahan KPK, kini adik ipar Ratu Atut ini pun harus sibuk keluar masuk gedung Bundar untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di puskesmas di wilayah Tangerang Selatan. Menghabiskan masa bersekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Cibodas, Banjar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 5 Bandung. Setelah tamat dari bangku sekolah menengah pertama pada tahun 1991, Mojang Priangan ini melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 20 Bandung. Universitas Parahyangan dan Universitas Pajajaran menjadi tempatnya menimba ilmu sebagai mahasiswi. Airin berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Parahyangan. Studinya di Universitas Pajajaran berbuah 2 gelar, yaitu spesialis 1 program studi notariat dan Magister Hukum program studi ilmu hukum bisnis. Pada tahun 2011, mantan Putri Indonesia ini meraih sebutan wali kota tercantik di Indonesia. Airin menikah dengan Tubagus Hairi Wardana dan memiliki 2 orang anak, yaitu Tubagus Gifari Al-Husairi Wardana dan Ratu Gevira Marhamah Wardana. Kehidupan Airin tidak semulus jabatannya. Berbagai masalah datang silih berganti. Jadi selama 4 tahun di Tangsel begitu sebagai wali kota, banyak pemberitaan mengenai Ibu Airin Rahmidiani ya dan kota Tangsel. Kita lihat satu persatu dan mungkin nanti bisa kami konfirmasi. Salah satunya adalah yang berikut ini. Tangsel rawan ISIS, wali kota Airin minta tambah pengamanan. Gimana itu? Jadi gini, waktu pas awal-awal rame ISIS, bahkan pertama kali deklarasinya di salah satu universitas yang ada di Tangerang Selatan. Sebetulnya bukan di universitas itu, tetapi orang yang memanfaatkan tempat yang ada di universitas tersebut. Dan ini terus dipantau oleh BNPT dan juga oleh yang lainnya. Dan kami memang ada aliran-aliran radikal yang terus dipantau oleh pihak keamanan tentunya. Jadi kalau masyarakat sudah kita kasih tahu terlebih dahulu apa itu ISIS dan bagaimana ISIS, sehingga pada saat nanti ada, mohon maaf tanda kutip, sekelompok orang yang menerangkan tentang ISIS baik dan yang lainnya, masyarakat sudah bisa membandingkan, oh yang benar yang mana sih, yang salah yang mana. Karena kadang-kadang aliran keras ini kan timbul atau bisa masuk ke dalam diri masyarakat apabila masyarakat itu kosong. Tidak mengetahui kebenarannya, di tanda kutip mohon maaf dicekoki sesuatu hal yang dianggap benar, dan mungkin lagi sesuatu yang mereka pun juga dalam posisi di bawah, sehingga akhirnya aliran tersebut bisa secepatnya masuk ke diri masyarakat. Baik, kita langsung melihat ke artikel yang kedua ya. Ini soal bolak-balik Jakarta Tangsel nih. Ada usai diperiksa 8 jam soal puskesmas, Airin titik 2. Ditanya fungsi dan tugas saya, 8 jam. Itu melelahkan sekali ya. Ya jalanin aja lah. Jalanin aja. Ya apapun yang kita lakukan dan apa yang sedang saya alami ini menjadi sebuah resiko dari jabatan. Jadi pada saat dulu pun juga saya merasakan, manakala saya menjadi wali kota adalah jabatan politis, dan waktu itu pun juga mulai ramai persoalan kepala daerah yang diperiksa dan yang lainnya. Dan sekarang saya pun termasuk yang mengalami hal ini. Bagi saya ya jalan, ya ini hidup gitu, dan menjadi sebuah resiko dari jabatan saya sebagai wali kota tentunya. Malam sebelumnya bisa tidur? Karena udah terbiasa, jadi ya bismillah la haula, kita serahin sama yang di atas aja. Persiapan dulu juga, persiapan mental mungkin, minta doa sama ayah, ibu, keluarga, anak-anak. Pasti kalau itu saya sama anak nggak pernah. Saya paling cuman peluk mereka, cium mereka,
Tapi kalau sama ayah ibu, karena sekarang kan tinggal di rumah ya, bapak ibu saya dengan saya, tentunya saya pasti minta izin. Daripada besoknya denger, lihat di koran, panik kan pasti, jadi lebih baik saya bicara. Kalau saya mungkin akan stres mungkin ya, sama sekali nggak mengalami itu, tertekan misalnya. Oh, pasti ada lah. Cuman ya mau gimana lagi ya, hadapi saja. Ya pasti mau gimana ya kita hadapi saja. Ini bagian dari hidup dan kita bersyukur kita masih hidup. 8 jam di Jakarta, itu paling panjang atau enggak? Atau ada yang lebih panjang lagi dari itu? Saya kalau baca di berita bahkan waktu di KPK katanya Airin diperiksa 11 jam. Padahal? Sebetulnya saya banyak diskusi juga, kan kadang dipotong oleh sholat, terus misalnya kita periksa, terus harus memeriksa lagi ulang apa yang menjadi pertanyaan, ada beberapa koreksi yang harus saya sampaikan. Belum makan atau siang saya belum makan siang, bahkan saya banyak diskusi juga menanyakan perkembangannya dan yang lain-lain, untuk juga sebagai introspeksi saya, bagaimana bekerja lebih baik lagi ke depan. Jangan lagi terjadi seperti ini terulang. Mengganggu pekerjaan apa enggak? Saya berusaha memisahkan dan kami bagi tugas dengan Pak Wakil dan Pak Sekda. Jadi manakala saya ada panggilan, selalu saya bilang, saya ada panggilan besok, mungkin seharian saya nggak kerja, ada apa-apa saya disposisi ke Wakil atau ke Sekda atau ke dinas yang terkait. Pernah sampai ketidakhadiran fisik misalnya di kantor, ini mengganggu pekerjaan, misalnya ada yang harus di tanda tangan misalnya? Oh enggak sih, Nggak sampai ada ya? hari ini alhamdulillah. Karena pekerjaan menjadi wali kota itu nggak pukul 7:30, 7:30. Subuh saya bisa kerjakan pekerjaan, selesai di pemeriksaan pun juga biasanya saya langsung, misalnya ada berkas yang harus saya kerjakan di rumah. Lihat ke artikel berikutnya. Adik Atut dan Airin merapat ke Agung Laksono. Betul begitu? Jadi gini ceritanya, pada saat itu saya diundang oleh DPD Provinsi beserta dengan teman-teman dari DPD 2 Golkar se-Banten untuk hadir ke kantor DPP Golkar pada saat itu. Dan kita kan tahu bahwa di Banten mau ada 4 pilkada dan juga ada isu bahwa beberapa DPD tingkat 2 di PLT-kan. Jadi pada saat itu kita bertanya dan menanyakan mengenai hal tersebut dan status Golkar ke depan seperti apa gitu. Karena terus terang bagi saya Pak Agung Laksono, Pak Ical adalah orang tua, kakak bagi saya gitu kan. Mereka adalah inspiring buat saya dalam hal berpolitik karena saya bukan orang politik dulunya dan saya belajar dan saya terjun di situ, ada banyak, ada Pak Idrus, ada siapa di situ gitu. Kita menunggu kepastian saja. Kita Kepastian pasti dari ya, kita akan mengikuti. Kalau saya tentunya berharap semuanya sama-sama, semuanya sama-sama dan pada intinya kita melihat secara hukum mana yang terbaik. nunggu putusan hukum terakhir begitu. Iya, karena kan kalau apapun kita kan negara hukum, semuanya diatur oleh hukum itu saja, kita hormati semua. Mana saja. Iya, Oke. iya. Oke, baik. Ada artikel lagi. Artikel banyak sekali, tetapi tidak bisa semua kami tampilkan. Iya, Jadi ya yang mewakili sajalah. Ini sangat mewarnai pemberitaan pada medio 2013 Oktober sampai dengan 2014 masih terus muncul di media. Mau tidak mau terpaksa kami harus tanyakan soal ini. Iya. Airin menangis karena dipaksa Wawan. Iya. Inilah yang membuat saya nggak boleh nangis lagi depan media. Iya. Jadi gini, pada saat itu saya mendengar kabar bahwa Bapak kena TPPU. Jadi terus terang ya saya kaget juga gitu karena yang saya tahu bahwa semenjak saya sebelum menikah pun juga Bapak adalah pengusaha di bidang konstruksi dan saya terus terang nggak pernah ikut mengenai pekerjaan-pekerjaan Bapak. Jadi semenjak saya nikah pun juga saya tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Bapak untuk ikut dalam kegiatan usahanya. Nah, saya bisa membayangkan apalagi setelah saya membaca TPPU itu kan bahwa harus pembuktian terbalik. Jadi bisa dibayangkan dari semua itu bahwa apalagi saya yang di luar, saya tidak pernah mengikuti, berarti saya harus mengumpulkan data, mengumpulkan semuanya, persiapan dalam persidangan nanti untuk TPPU. Terus terang buat saya ini suatu hal yang sangat berat, tetapi ya saya yakin kok semua rezeki, semua harta titipan dari Allah, tinggal kita yang penting udah usaha, kalau memang itu sudah rezekinya nggak akan kemana-mana. Ada beberapa mobil yang atas nama ibu juga, Iya, iya. dan itu sudah disita juga. Waktu itu kaget nggak kok sampai mobil atas nama saya juga disita? Ya, jadi kalau misalnya mobil atas nama memang sudah hal yang biasa oleh Bapak lakukan itu. Karena kadang-kadang kan nggak boleh terlalu banyak nama atas nama Bapak. Akhirnya menggunakan atas nama saya di situ. Jadi ya buat saya silahkan saja gitu kalau itu memang untuk kepentingan perusahaan dan yang lainnya. Toh sepanjang itu tidak melanggar aturan dan yang lain-lainnya. Dan persoalan ini menjadi TPPU terus terang ya buat kami menjadi sebuah hal yang
yang Mbak Indi bisa bayangkan, kita harus membuktikan terbalik segala sesuatu yang saya tidak pernah mengalami dan mengikuti itu semua. Tetapi saya yakin dan percaya, dan suami serta anak-anak pun juga terus kita kita coba untuk mereka pun juga bisa memahami ini semua, bahwa rezeki semua titipan dari Allah. Tinggal bagaimana kita melihat ini semua, kita nanti usaha upaya dan kita kembalikan, apapun juga semua milik Allah. Oke. Di pengadilan yang pertama diputus 5 tahun begitu kan, kemudian yang kedua masih 5 tahun, dan yang ketiga malah diperberat menjadi 7 tahun. Ada komentar soal ini? Saya percaya dengan proses hukum. Jadi saya hanya berharap bahwa semua orang bisa, ataupun yang punya kepentingan ataupun yang punya kewenangan dalam hal ini, bisa memahami, bisa merasakan apa yang kami rasakan, dan semoga yang punya kewenangan ini memiliki perasaan dan lebih arif dan bijak dalam menyikapi ini semua. Semuanya dibongkar seperti ini gitu ke publik. Ada perasaan tidak terima nggak? Terus terang saya nggak pernah baca media. Kalau saya baca media pada saat itu, saya pasti gelisah, saya pasti marah, saya pasti kesel, dan akhirnya saya jadi nggak fokus untuk semua hal. Padahal masih banyak pekerjaan, masih banyak amanah yang sudah saya jalani pada saat itu. Sebagai wali kota, sebagai ibu untuk kedua anak saya, sebagai seorang istri dari suami saya, dan sebagai anak dari kedua orang tua saya yang tinggal di rumah. Nah, jadi kalau saya baca, pasti saya nggak akan fokus. Jadi pokoknya gimana caranya itu saya serahin sama yang di atas lah. Pokoknya sekarang saya fokus jadi wali kota yang benar, saya fokus jadi ibu untuk anak-anak saya fokus untuk sebagai seorang istri tentunya, dan fokus sebagai ibu untuk sebagai anak untuk bapak saya. Bapak saya dulu disebut Pak Raden sama teman-temannya kakak saya atau teman saya.